Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sampai kita mendapatkan gelar husnul khotimah, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, diberikan kondisi yang terbaik baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Ya, saya doakan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tulang sahabat Pusaka Jawa agar dijauhkan dari segala macam bentuk makar. Ya, karena makar tergolong perbuatan yang sangat sistematis dan menghancurkan, tujuannya tidak baik, baik makar terhadap pasangan, makar terhadap pimpinan, makar terhadap negara yang lebih besar. Ya, nah alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga Al Fakir bisa membuat video pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan satu ladang ibadah buat kita semuanya. Ya, Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semoga menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, kali ini saya ingin membabar satu bilah pusaka, jangan keris terus, tapi saya akan membabar pusaka yaitu jenisnya tombak. Ya. Kenapa? Karena Tosan Aji itu juga tidak cuma membahas tentang keris saja, itu bisa tombak, pedang, ya, keris, seperti itu. Dan yang penting di Tosan Aji itu adalah mempunyai komponen-komponen yang mencirikan itu sebagai Tosan Aji. Komponennya apa saja? Besi, baja, dan pamor. Ya, dan tentunya pecinta Tosan Aji itu dibagi menjadi 3 sahabat Pusaka Jawa. Pertama, pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai esotori atau antikanya saja. Ya, dianggap sebagai barang yang adiluhung, barang karya dari leluhur kita yang sangat tinggi nilai sejarahnya, main di antikanya saja. Yang kedua, barang dilihat dari nilai sisi isoteri, yaitu sisi tua atau angsana diambil untuk segi powernya saja, manfaatnya. Yang hanya bisa merasakan adalah pemakainya. Yang ketiga adalah orang yang suka dengan dua-duanya, suka dengan antikanya, juga suka dengan isinya. Tentunya perawatannya pun berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah tombak pusaka yang cukup banyak orang cari, yaitu dapur tombak Sapit Abon. Nah, ciri-ciri dari dapur tombak Sapit Abon itu bagaimana? Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko seken. Warongko seken ngetren itu kesini sahabat Pusaka Jawa. Sekitar tahun berapaan ya? 90-an kesini. Ya, warongko seken. Warongko seken kenapa dibikin warongko seken? Sama halnya kayak seperti warongko tongkat komando seperti ini. Itu agar praktis untuk membawanya. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin tombaknya berbentuk kayak gini. Ya kan, kayak gini, tapi juga memakai landaian. Landaian tentunya panjang. Nah, agar lebih praktis, para pecinta Tosan Aji akhirnya membuat dengan pakai scan. Jadi taruh di tas, dibawa pun gampang. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya dibuka, bukan adek. Nah, ciri-ciri dari tombak Sapit Abon adalah bilahnya yang lurus, kemudian di bagian sor-soran sini, sahabat Pusaka Jawa. Nah,
Ini seperti ada penjepitnya yang lebih tinggi, ya ini. Nah ini, sampai ke sini saja, sampai mungkin sepertiga dari bilah tombak. Jadi kayak dijepit begitu. Ini adalah dapur sabit abon. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak mempunyai banyak fungsi. Secara fungsional tombak bisa untuk dijadikan alat untuk berburu. Bisa dijadikan alat untuk ekspansi. Maksudnya ekspansi apa Mas? Ya untuk pembelaan diri, untuk berperang pun bisa. Ya, biasanya tombak itu dipakai untuk menembus baju siro ataupun untuk menembus tameng. Ya, seperti itu. Intinya untuk mengenai sasaran tembus, karena biasanya untuk tombak itu tebal. Ada pula tombak yang dibikin untuk pusaka. Ya, artinya memang diciptakan untuk sebagai piandel. Ya, biasanya untuk tombak-tombak yang berbentuk piandel tidak begitu tebal, tidak begitu tipis pula. Artinya diambil sisi tuahnya saja, karena tosan aji itu dibuat, sahabat Pusaka Jawa, dibuat dengan beberapa ritual khusus, dengan olah batin dan juga olah skill tempa lipat dari pembuatan atau pemilihan bahan baku pun sudah diperhitungkan. Jenis besinya, memakai batu meteor yang bagaimana, nanti ketika diciptakan tombak itu tombak apa, karena sesuai dengan pesanan sang pemilik awal dari tombak tersebut atau dari sang empu. Nah, kemudian nanti baru diselipkan doa-doa khusus yang dilambangkan dengan motif pamor. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita bicara tentang tosan aji, kita bisa tahu makna filosofi yang terkandung pada bilah pusaka tersebut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur bilah tombaknya. Ya, kita ukur panjangnya dari metuk sahabat sampai ke ujung bilah ini 22 cm. Artinya tidak terlalu panjang. Lebarnya ini di bagian tengah 2 cm lebih dikit, sekitar 2,3 cm. Ya. Dan ini sahabat Pusaka Jawa, pucukan bilahnya ini anggabah kopong, tidak terlalu lancip. Kemudian kita lihat di bagian metuknya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah metuk iras. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui metuk iras itu biasanya, baik metuk iras, gonjo iras, itu ada pada style atau gaya-gaya tangguh-tangguh sepuh. Ya, walaupun mungkin bisa saja, wong namanya metuk kan tergantung empunya, mau dibikin metuk pasangan, kancingan. Karena metuk itu melambangkan lingga dan yoni. Nah, kalau dengan metuk yang iras atau menyambung dengan bilah, kelebihannya adalah tidak gampang lepas walaupun umurnya sudah ratusan tahun, kecuali memang hancur blebur dengan bilahnya. Nah, kalau metuk-metuk yang biasa kan itu kayak cincin mendak seperti itu ya. Bisa saja nanti ketika di dalamnya korosi lepas, bisa copot. Seperti itu. Nah, ini adalah metuknya adalah metuk iras sahabat Pusaka Jawa. Artinya bilah dengan metuk jadi satu. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari metuk iras adanya menyatunya antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi satu, tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya orang berumah tangga. Orang berumah tangga itu mungkin bisa saja di tengah jalan bercerai. Tapi kalau dengan metuk iras, dengan harapan penyatuan yang ada pada kedua belah pihak itu tidak akan pernah lepas. Seperti itu. Ya. Bersatunya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya. Pamornya cukup istimewa sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini banyak dicari oleh para pedagang, pemutar modal, ataupun orang yang gampang bad mood. Kenapa kok disebutkan gampang bad mood? Nanti kita lihat. Oke. Kita lihat di bagian sor-soran sini sahabat Pusaka Jawa, ini ada berbentuk seperti serat-serat tidak beraturan, seperti daun yang sedang tumbuh.
Dan ini ada di bagian bawah, sampai ke sini saja. Ini adalah ikutnya pamor tunggak semi. Tunggak artinya pohon yang dipotong tapi bersemi, keluar daun-daun yang baru. Atau nek wong ngomong nunggak semi. Bahasa Indonesia tunggak semi adalah pohon biasanya kan kalau dipatah tidak sampai akar, ditebang, kemudian dia terumbus keluar. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ada WA, pusing saya kalau lagi begini terus ada WA ya. Jadi seperti itu. Tunggak semi itu seperti itu. Nah, pamor tunggak semi kenapa kok dicari oleh para pemutar modal maupun para pengusaha ataupun para pedagang? Karena doa dan harapan yang disematkan pada pamor tunggak semi ini adalah agar si pemilik pamor tunggak semi ini dalam setiap usahanya itu selalu berkembang. Iya, yang punya dagangan mudah-mudahan jualannya jadi ramai, yang tadinya cuma satu tempat menjadi 2, 3, 4 dan berkembang terus. Kemudian untuk orang yang sedang berkarir pun sama. Yang karirnya dari bawah terus naik ke atas, naik jabatan. Kemudian orang yang sedang putus asa, yang tadi saya bilang bad mood, ya. Dengan harapan dia tidak patah semangat. Entah itu putus asa dalam usaha bangkrut, entah itu putus asa dalam hal percintaan, dia tidak mudah, diberikan satu kelebihan agar dia semangatnya terus membara. Begitu. Jadi pamor tunggak semi juga ini sebetulnya pamor tiban, artinya pamor yang tidak dirancang terlebih dahulu. Jadi min rahmatillah, pamor yang memang tidak direncanakan. Jadi ini tergolong pamor yang bagus. Kemudian pamor ini tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Saya kira pamor tunggak semi ini cocok untuk siapa saja, sahabat Pusaka Jawa. Ya, entah itu pedagang, entah itu cuman mungkin akan lebih pas ketika dipakai untuk para pemutar modal. Kemudian orang pedagang, karena mereka sudah punya usaha jelas, jadi nanti mungkin bisa lebih berkembang lagi. Kan seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang lurus. Makna filosofi dari lurus adalah melambangkan ketauhidan. Ya, melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi dengan lurus, apapun kondisi kita di dunia ini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keteguhan hati dan kekuatan iman. Ya. Karena manusia itu gampang sekali goyah. Hari ini dia alim, besok jadi murtad banyak. Hari ini dia kafir, besok jadi muslim banyak. Hari ini dia maksiat, besok taat banyak. Jangankan besok, dalam hitungan detik menit. Allah itu membolak-balikan hati gampang sekali. Makanya kita sebagai manusia jangan patah semangat. Nah ini yang kita butuhkan, ini pamor-pamor seperti ini agar kita tidak patah semangat dalam menghadapi setiap permasalahan. Mudah-mudahan permasalahan yang hadir pada diri kita menjadikan satu pembelajaran hidup agar kita kedepannya tidak seperti itu. Semangat. Masalah yang datang kita hadapi, ya, kemudian kita selesaikan step by step. Ya kan? Kita selesaikan step by step. Seperti itu. Dan apapun yang kita kerjakan membuahkan hasil yang bagus, bahkan bisa berkembang. Ini yang kita cari selama ini. Ya kan, pamor. Kalau buat pelajar, ya dia nanti akan lebih cerdas. Bahasanya sukses lah ya. Di sekolahan ya dia jadi orang yang dipandang oleh orang karena dia mempunyai satu kreativitas tersendiri. Jadi pamor tunggak semi adalah pamor yang memberikan satu kesemangatan di semua hal.
Ya, sahabat pusaka. Kalau kita lihat dari besinya, sahabat pusaka Jawa, besinya yang hitam terus agak kemerah-merahan, ini adalah jenis besi ambal. Besi ambal konon katanya diambil dari besi gunung, bahannya dari gunung. Kemudian tua atau angsal dari besi ambal ini adalah untuk menarik pusaka yang lain. Ketika bahannya memakai besi ambal, itu bisa menarik pusaka yang lain, sahabat pusaka Jawa. Maksudnya menarik pusaka yang lain bisa saja ketika kita mempunyai jenis pusaka dari bahan besi ambal, nanti kita tidak berapa lama ada yang ngasih. Bisa saja nemu, ya kan? Bisa saja kita membeli lagi, kan datanya banyak. Itu maksud dari menarik pusaka yang lain. Pokoknya semakin bertambah pusaka kita. Jalurnya dari mana, entah kita bisa membeli, dikasih rezeki yang banyak, kemudian kita suka pusaka itu kita bisa membeli. Bahasanya kalau pusaka dengan besi ambal kena nggo pusaka punduh. Punduh gue kena nggo narik liane tindih juga. Kalau dari bahan besi ambal. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, dari besinya yang hitam juga agak di sini agak kecoklatan dan kering, pamornya yang kelem, ya sahabat pusaka Jawa. Berkesan mengambang, ini adalah estimasinya Cirebon Sepuh. Ya, kalau Cirebon Sepuh berarti sekitar tahun berapa ya? Era-era Demak. Tahun-tahun era awal-awal Cirebon Sepuh. Cukup sepuh. 1400 1500-an ya. 1500-an lah yang Demak itu. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari makna filosofi dari tombak Sapit Abon ini dengan pamor tunggak semi agar orang itu mencapai kesuksesan. Kesuksesan segala apa yang dihajatkan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Seperti itu. Kemudian juga dari besinya ini adalah besi ambal, berarti bisa untuk menarik pusaka yang lain. Nah, oke sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira cukup itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu gambaran. Ya, ilmu saya sedikit, cuman memberanikan diri saja. Yang lain di luar sana yang lebih senior lebih banyak, sahabat pusaka Jawa. Mau jatuh. Oke. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.